Halo Bapak Ibu, sahabat sehat semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bugar, dan tetap semangat menjalani hari ya. Sebelum kita mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Tulis nama panggilan Bapak atau Ibu dan dari kota mana. Saya ingin kenal lebih dekat dengan penonton setia di seluruh Indonesia. Mungkin nanti saya bisa sapa satu persatu di akhir video ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana. Tumbuh di pekarangan rumah, sering dianggap hanya tanaman hias. Tapi ternyata punya manfaat luar biasa, apalagi untuk kesehatan orang tua. Ya, kita akan bicara tentang rebusan daun sirih merah. Bukan sirih biasa ya, tapi yang berwarna kemerahan dan sering dipakai untuk pengobatan tradisional sejak zaman dulu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar soal manfaat sirih merah. Tapi, apakah benar bisa membantu menurunkan gula darah? Apakah aman untuk lambung? Kapan sebaiknya diminum? Dan, apa ada riset ilmiahnya? Tenang, semua itu akan kita bahas lengkap di video ini. Mulai dari manfaat yang sudah terbukti, cara membuat rebusan yang tepat, kapan waktu terbaik untuk meminumnya, hingga peringatan agar tidak salah konsumsi. Makanya, jangan skip videonya ya. Siapkan secangkir air hangat, duduk santai, dan mari kita mulai perjalanan sehat hari ini. Dengan mengenal lebih dalam si kecil yang ajaib, daun sirih merah. Bapak dan Ibu pernah melihat tanaman dengan daun berwarna kemerahan, tumbuh merambat di pagar atau ditanam di pot gantung? Itulah yang disebut sirih merah. Tanaman ini mungkin sering kita lewatkan begitu saja. Sekilas memang mirip sirih biasa yang daunnya sering dipakai untuk nyiris zaman dulu. Tapi yang satu ini punya warna daun yang berbeda. Hijau keunguan sampai kemerahan, dengan permukaan yang agak mengkilap. Kalau terkena sinar matahari, daunnya bisa tampak berkilau. Cantik sekali, seperti tanaman hias. Dan memang, banyak orang menanam sirih merah sebagai penghias taman. Tapi, di balik keindahannya, ternyata tersimpan manfaat besar untuk kesehatan, terutama bagi orang yang sudah berusia lanjut. Saya masih ingat dulu, waktu kecil, nenek saya punya tanaman ini di belakang rumah. Waktu itu saya pikir itu cuma tanaman biasa. Tapi tiap pagi, nenek suka ambil beberapa lembar daun sirih merah, direbus, lalu diminum. Waktu saya tanya, katanya untuk menjaga tubuh biar nggak gampang sakit dan biar perut nggak kembung. Waktu itu saya belum paham. Sekarang baru sadar, apa yang nenek lakukan itu sebenarnya bentuk perawatan kesehatan alami. Kalau kita lihat dari hasil penelitian modern, ternyata memang ada penjelasan ilmiahnya. Daun sirih merah mengandung beberapa senyawa aktif yang sangat baik untuk tubuh. 1. Flavonoid, yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Ini penting sekali untuk mencegah penuaan dini dan menjaga daya tahan. 2. Saponin, yang bisa membantu meningkatkan sistem imun kita, jadi tidak gampang sakit. 3. Tanin, yang terkenal mampu membantu mengatasi gangguan pencernaan dan mempercepat penyembuhan luka. 4. Dan yang paling menarik, ada juga eugenol, yaitu zat alami yang punya efek antiseptik. Ini bisa bantu mencegah infeksi, terutama di area mulut atau luka luar. Jadi ternyata, sirih merah bukan hanya tanaman cantik, tapi juga punya potensi sebagai obat herbal yang sangat berguna, terutama kalau kita tahu cara mengolah dan mengonsumsinya dengan benar. Dan kabar baiknya, sirih merah itu tidak sulit ditemukan. Kalau Bapak dan Ibu punya halaman kecil, atau bahkan cukup punya pot di teras rumah, tanaman ini bisa tumbuh dengan mudah. Tidak perlu perawatan rumit, hanya butuh sedikit sinar matahari dan air secukupnya. Kalau belum punya, bisa cari di pasar tanaman hias atau penjual bibit herbal. Biasanya sudah banyak tersedia, apalagi sekarang masyarakat mulai kembali tertarik dengan pengobatan alami. Tapi ingat ya, karena sirih merah ini mengandung zat aktif, kita tidak boleh asal konsumsi. Meskipun berasal dari tanaman, tetap ada aturan, takaran, dan kondisi tubuh yang perlu diperhatikan. Apalagi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin sedang mengonsumsi obat rutin dari dokter. Maka dari itu, di video ini saya akan pandu langkah demi langkah. Kita akan bahas 1. Apa saja manfaat rebusan sirih merah? 2. Bagaimana cara membuatnya dengan resep yang sederhana tapi tepat? 3. Kapan waktu terbaik untuk meminumnya? 4. Dan yang tidak kalah penting, apa saja peringatan agar tidak salah pakai. Jadi tetap bersama saya ya.
kita lanjut ke bagian yang paling ditunggu. Apa saja sih manfaat daun sirih merah untuk kesehatan, terutama untuk kita yang sudah tidak muda lagi? Saya akan bahas satu persatu, supaya Bapak dan Ibu bisa benar-benar memahami dan mempertimbangkan sendiri, apakah rebusan ini cocok untuk kondisi tubuh Bapak dan Ibu. 1. Menjaga kesehatan mulut dan gigi. Banyak lansia mengalami sariawan, gusi bengkak, atau bahkan bau mulut. Hal-hal kecil seperti itu bisa sangat mengganggu, apalagi kalau sering berulang. Nah, rebusan sirih merah mengandung zat eugenol dan tanin yang berfungsi sebagai antiseptik alami. Zat ini bisa membantu membunuh kuman penyebab bau mulut dan mempercepat penyembuhan luka di mulut. Saya jadi ingat cerita dari salah satu penonton kita, Ibu Yanti dari Magelang. Beliau rutin berkumur dengan air rebusan sirih merah yang sudah didinginkan. Katanya, sejak itu jarang sariawan lagi. Tapi ingat, air rebusannya jangan terlalu panas ya, bisa membuat mulut malah terluka. 2. Membantu menurunkan kadar gula darah. Ini yang paling banyak dicari oleh lansia. Apakah sirih merah bisa membantu untuk diabetes? Jawabannya, ada potensi, tapi tetap perlu hati-hati. Beberapa penelitian dari Universitas Indonesia dan ITB menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih merah memiliki efek hipoglikemik, artinya bisa membantu menurunkan kadar gula darah, terutama pada hewan percobaan. Bagi Bapak dan Ibu yang kadar gulanya tidak terlalu tinggi dan belum tergantung insulin, rebusan ini bisa jadi salah satu cara alami untuk membantu menjaga kestabilan gula darah, asal diminum dengan dosis dan waktu yang tepat. Nanti akan saya jelaskan di segmen berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu sedang konsumsi obat diabetes dari dokter, pastikan konsultasikan dulu sebelum mencobanya. Karena kalau dikombinasikan tanpa pengawasan, bisa-bisa gula darah malah drop terlalu rendah. 3. Menyehatkan saluran pencernaan. Semakin bertambah usia, banyak dari kita mulai mengalami keluhan seperti perut kembung, mudah begah, dan susah bab. Rebusan sirih merah bisa membantu meredakan gejala-gejala tersebut. Kandungan tanin dan saponin di dalamnya mampu memperkuat lapisan usus dan lambung, serta mengurangi produksi gas berlebih. Efek ini membuat perut terasa lebih ringan dan tidak mudah kembung. Beberapa orang bahkan mengaku tidurnya jadi lebih nyenyak, karena tidak terganggu masalah pencernaan. 4. Meredakan nyeri sendi dan peradangan ringan. Untuk Bapak dan Ibu yang sering merasa lutut nyeri, sendi pegal saat bangun pagi, ada kabar baik. Sirih merah memiliki sifat antiinflamasi, artinya bisa membantu mengurangi peradangan. Rebusannya bisa dikonsumsi secara rutin dalam jumlah kecil, dan untuk pemakaian luar, bisa digunakan sebagai kompres di area sendi yang sakit. Saya pernah mencoba sendiri untuk orang tua saya. Daun sirih merah direbus, lalu airnya dibasuhkan hangat-hangat ke lutut. Rasanya ringan, dan rasa pegal perlahan berkurang. Tentu saja ini bukan pengganti obat medis, tapi bisa menjadi pendamping alami yang membantu meringankan keluhan harian. 5. Mempercepat penyembuhan luka ringan. Ini juga menarik. Jika Bapak atau Ibu punya luka gores kecil, gatal karena digigit serangga, atau iritasi kulit ringan, air rebusan sirih merah bisa digunakan sebagai pencuci luka. Kandungan antibakteri di dalamnya membantu mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Tapi tentu saja, hanya untuk luka ringan ya. Kalau lukanya dalam atau parah, tetap harus ditangani secara medis. Nah, itu tadi beberapa manfaat utama dari rebusan daun sirih merah. Tentu saja, hasilnya bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Yang penting adalah kita memahami tubuh kita sendiri, dan selalu memulai dari takaran kecil, lalu lihat reaksinya. Setelah tahu manfaatnya, kita akan lanjut ke bagian yang paling praktis. Bagaimana sih cara membuat rebusan sirih merah yang aman dan efektif? Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita tahu apa saja manfaatnya, sekarang saatnya praktik. Kita akan bahas cara membuat rebusan daun sirih merah yang sederhana, aman, dan bisa Bapak Ibu lakukan sendiri di rumah. Tidak perlu bahan aneh-aneh. Tidak butuh alat mahal. Yang penting, ikuti langkahnya dengan benar, dan tahu takarannya. Bahan-bahan yang diperlukan. 1 daun sirih merah, 3 hingga 5 lembar. Pilih daun yang tidak terlalu tua, cuci bersih terlebih dahulu. 2 air bersih, 2 gelas, sekitar 400-500 ml. 3. Opsional, sedikit jahe atau daun pandan untuk aroma,
Jika tidak suka rasa, getirnya. Cara membuat. 1. Cuci bersih daun sirih merah dengan air mengalir. Ini penting, karena kita tidak tahu apakah ada sisa debu, tanah, atau bahkan ulat kecil menempel di daunnya. 2. Rebus 2 gelas air di dalam panci kecil. 3. Setelah air mendidih, masukkan daun sirih merah, dan kecilkan api. 4. Rebus selama 10-15 menit, atau sampai air menyusut menjadi sekitar 1 gelas. Warna air akan berubah menjadi kecoklatan atau kemerahan. 5. Matikan api, saring airnya, dan diamkan hingga hangat. Air rebusan siap diminum. Tips tambahan. 1. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali mencoba, cukup 3 lembar daun saja dulu, untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan. 2. Jangan diminum saat masih panas. Tunggu sampai suhu hangat agar aman untuk lambung. 3. Rasanya memang agak getir atau sedikit pahit, bisa tambahkan sedikit madu, jika tidak punya riwayat diabetes. Saya tahu sebagian orang lebih suka praktis. Kadang mereka tanya, apakah boleh langsung konsumsi kapsul ekstrak sirih merah yang dijual di pasaran? Jawabannya, boleh, tapi tetap perhatikan izin BPOM dan komposisinya. Tapi kalau bisa membuat sendiri dengan bahan alami dan tahu sumbernya, itu jauh lebih baik. Sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu caranya, bukan? Mudah sekali, bukan? Tinggal rebus, saring, dan konsumsi dalam jumlah yang pas. Selanjutnya, saya akan jelaskan kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi rebusan sirih merah ini, agar manfaatnya maksimal dan tidak mengganggu obat atau makanan harian. Jadi, tetap bersama saya ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekarang setelah tahu cara membuatnya, muncul pertanyaan penting. Kapan sebaiknya diminum? Sehari berapa kali? Boleh diminum terus-menerus? Nah, ini penting. Karena meskipun alami, rebusan daun sirih merah tetap punya efek pada tubuh. Kalau dikonsumsi sembarangan, bukannya sehat, malah bisa bikin tidak nyaman. Jadi, mari kita bahas waktu terbaik, cara aman, dan tips konsumsi rebusan sirih merah, khususnya untuk lansia. 1. Kapan waktu terbaik mengonsumsi? Pagi hari, sebelum makan ini waktu yang ideal. Minum 1/2-1 gelas kecil, 150 ml, dalam keadaan perut belum terlalu penuh. Tujuannya adalah agar tubuh bisa menyerap manfaat senyawa aktif dalam daun sirih dengan lebih maksimal. Tapi jika Bapak Ibu punya masalah lambung atau MAG, sebaiknya minum setelah sarapan ringan. Jangan dalam kondisi perut benar-benar kosong. Sore hari, setelah aktivitas, bisa diminum setelah istirahat atau menjelang malam. Terutama jika ingin manfaat antiinflamasi untuk meredakan nyeri sendi atau pegal-pegal ringan. 2. Berapa kali sehari? Cukup 1-2 kali sehari, tidak perlu lebih. Jika baru pertama kali mencoba, mulai dari setengah gelas dulu di pagi hari selama 3 hari berturut-turut. Amati apakah ada reaksi seperti mual, pusing, atau gangguan pencernaan. Kalau tidak ada reaksi negatif, bisa lanjutkan dengan 1 gelas kecil per hari. 3. Berapa hari dalam seminggu? Karena sirih merah bersifat cukup kuat, sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari terus-menerus. Idealnya, 3-4 kali seminggu saja, dengan selang-seling hari. Misalnya, Senin, Rabu, dan Jumat. Dengan begitu, tubuh punya waktu untuk menyesuaikan dan tidak bekerja terlalu keras dalam memproses zat-zat aktif dari daun ini. 4 tips tambahan agar aman dan efektif. 1. Jangan campur dengan obat dari dokter tanpa konsultasi. Misalnya, kalau Bapak Ibu sedang minum obat diabetes, tekanan darah, atau pengencer darah, pastikan jaraknya minimal 2 jam dari waktu minum obat. 2. Jangan pakai daun yang sudah layu atau busuk, karena bisa mengandung jamur atau zat berbahaya. 3. Bila muncul tanda-tanda tidak cocok seperti mual, diare, atau gatal-gatal, hentikan konsumsi dan konsultasikan ke dokter atau herbalis berpengalaman. Bapak dan Ibu, konsumsi herbal itu seperti merawat taman kecil di dalam tubuh. Perlu kesabaran, konsistensi, dan kebijaksanaan. Jangan buru-buru berharap hasil instan. Kalau dikonsumsi dengan benar, rebusan daun sirih merah bisa jadi sahabat tubuh Bapak dan Ibu, bukan malah menyusahkan. Selanjutnya, saya akan ajak Bapak Ibu melihat peringatan penting dan siapa saja yang sebaiknya tidak mengonsumsi rebusan ini.
Ini bagian yang tidak boleh dilewatkan, agar aman dan tidak menyesal di kemudian hari. Yuk, kita lanjut ke segmen selanjutnya, peringatan konsumsi daun sirih merah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap ramuan herbal, termasuk sirih merah, memang banyak manfaatnya. Tapi seperti pepatah bilang, apapun yang berlebihan, tidak baik. Maka penting sekali untuk kita tahu, siapa yang boleh, siapa yang sebaiknya tidak, dan kondisi apa saja yang perlu hati-hati sebelum mengonsumsi rebusan daun sirih merah. 1. Ibu hamil dan menyusui, hindari konsumsi langsung. Meski sirih merah bersifat alami, belum ada cukup penelitian klinis yang memastikan keamanannya untuk ibu hamil dan menyusui. Beberapa senyawa aktifnya dikhawatirkan bisa mengganggu keseimbangan hormon atau memengaruhi perkembangan janin. Jadi untuk amannya, ibu hamil dan menyusui sebaiknya tidak mengonsumsi langsung rebusannya. 2. Pengidap mak kronis atau tukak lambung, waspada. Daun sirih memiliki rasa getir dan sifat antiseptik alami. Pada sebagian orang, terutama yang punya riwayat lambung sensitif, bisa menyebabkan mual atau rasa panas di perut setelah dikonsumsi. Tips untuk bapak ibu dengan mak. Gunakan air rebusan dalam jumlah lebih sedikit. Konsumsi setelah makan. Atau campur dengan bahan penyeimbang seperti daun pandan atau jahe. 3. Pengguna obat medis jangka panjang, konsultasi dulu. Bagi yang sedang rutin minum obat. 1. Obat diabetes. 2. Obat tekanan darah tinggi. 3. Obat pengencer darah. Mohon hati-hati. Daun sirih merah bisa memengaruhi kinerja beberapa obat, terutama yang berhubungan dengan gula darah dan sistem metabolisme. Solusinya, beri jarak minimal 2 jam antara minum obat dengan konsumsi rebusan sirih merah. Atau lebih aman lagi, konsultasikan dulu ke dokter atau apoteker. 4. Reaksi alergi dan efek samping ringan. Setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Meski jarang, ada sebagian kecil orang yang bisa mengalami. 1. Gatal-gatal ringan. 2. Sariawan. 3. Nyeri kepala ringan. 4. Atau rasa mual setelah konsumsi. Jika bapak ibu merasakan hal-hal seperti itu, hentikan konsumsi, dan amati selama 1-2 hari. Kalau gejala hilang, kemungkinan besar tubuh belum cocok atau terlalu sensitif. 5. Jangan disimpan terlalu lama. Air rebusan sirih merah tidak tahan lama. Kalau disimpan lebih dari 12 jam tanpa kulkas, bisa berubah rasa dan memunculkan bakteri. Sebaiknya 1. Buat dalam jumlah cukup untuk sekali minum, atau maksimal 2 kali sehari. 2. Simpan dalam wadah tertutup bersih di suhu ruang atau lemari es. 3. Jangan dipanaskan berulang kali. Ingat, tujuan kita minum herbal bukan untuk menggantikan obat, tapi untuk membantu tubuh tetap seimbang dan kuat. Kalau dikonsumsi dengan bijak, rebusan daun sirih merah ini bisa menjadi bagian dari rutinitas sehat yang aman dan bermanfaat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya membagikan satu kisah tentang seorang ibu lansia dari pedesaan di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Bu Warti. Kisah Bu Warti, teman setia dari kebun samping rumah. Bu Warti, usianya sudah 72 tahun. Beliau tinggal di desa yang tenang, rumahnya berdinding papan, dengan halaman luas yang ditanami berbagai tanaman obat. Ada jahe, kunyit, daun binahong, dan tentu saja, pohon sirih merah yang merambat di pagar bambunya. Dulu, Bu Warti sering merasa cepat lelah. Sendi-sendinya nyeri, terutama saat bangun pagi. Kadang kakinya bengkak ringan kalau terlalu lama berdiri di dapur. Beliau bilang, waktu itu rasanya kayak cepat tua, padahal saya pengin masih bisa bantu cucu sekolah. Suatu hari, tetangganya menyarankan untuk mencoba rebusan daun sirih merah. Awalnya Bu Warti ragu, karena belum pernah dengar. Tapi karena penasaran, ia coba juga. Setiap pagi, selepas salat subuh, ia memetik 3 lembar daun sirih merah dari pagarnya. Direbus pelan-pelan sambil ia menyiapkan sarapan nasi jagung dan tempe goreng. Lalu ia minum air rebusan itu hangat-hangat, seteguk demi seteguk, sambil duduk di beranda. Perubahan tidak instan, tapi nyata. Seminggu pertama belum terasa banyak perbedaan. Tapi di minggu kedua, Bu Warti mulai merasa lebih ringan saat berjalan. Tangan dan kakinya tidak lagi terasa dingin seperti dulu. Ia bisa menimba air tanpa mengeluh pegal. Bahkan,
Ia mulai kembali aktif membantu anaknya mengurus warung kecil di depan rumah. Setelah 3 bulan rutin, beliau bilang, "Sekarang saya bisa jalan kaki ke sawah lihat cucu main layangan. Dulu duduk aja malas rasanya." Bukan keajaiban, tapi kebiasaan. Bu Warti tidak mengandalkan rebusan itu sebagai obat utama. Ia tetap makan teratur, minum cukup air putih, dan sesekali periksa tekanan darah. Tapi yang membuatnya sehat bukan hanya daun sirih merah, melainkan kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten dan penuh niat. Rebusan itu hanya alat bantu. Tapi semangat Bu Warti untuk tetap bermanfaat di usia senja, itulah kuncinya. Bapak dan Ibu. Kisah seperti Bu Warti ini mungkin juga bisa menjadi cerita bapak dan ibu. Bukan soal umur atau kekuatan tubuh, tapi soal semangat untuk hidup sehat dan tidak menyerah. Kadang, jawabannya justru ada di kebun sendiri, di tanaman yang sederhana, seperti sirih merah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah membahas cukup dalam tentang rebusan daun sirih merah. Mulai dari manfaatnya untuk kesehatan, cara meraciknya, hingga waktu terbaik dan tips konsumsinya. Kita juga sudah bahas siapa saja yang perlu hati-hati, dan mendengar kisah inspiratif dari Bu Warti, seorang lansia yang memilih sehat dengan cara alami. Semoga dari pembahasan ini, Bapak dan Ibu bisa mengambil satu hal penting, bahwa menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kadang, solusinya ada di halaman rumah. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan, pengetahuan, dan ketekunan. Apakah di sekitar rumah Bapak Ibu juga tumbuh tanaman herbal yang sering dimanfaatkan? Atau adakah resep warisan orang tua yang Bapak Ibu masih pakai sampai sekarang? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Saya dan tim sangat senang membaca cerita dari Bapak Ibu, dan siapa tahu, bisa jadi inspirasi untuk video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa, tekan tombol like. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Aktifkan notifikasi supaya selalu dapat info terbaru. Dan, tulis, "Saya hadir," di komentar sebagai absen kita hari ini. Saya ingin sampaikan salam hangat dan terima kasih khusus untuk 1. Ibu Rina dari Jakarta, 2. Pak Hendra di Banjarnegara, 3. Ibu Sulastri dari Sidoarjo. Dan semua Bapak Ibu yang setia mengikuti channel ini, kalian luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa, jaga tubuh, jaga hati, jaga semangat di usia berapapun kita berada. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan topik menarik dan inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.